KPK masih menunjukkan sikap maju mundur dalam menangani laporan dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep terkait dengan penggunaan jet pribadi. Wakil Ketua Umum Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho mengatakan, jika KPK ingin mengusut kasus gratifikasi jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan Kaesang Pangarep, maka pintu masuknya bisa melalui MOU yang dilakukan antara Gibran Rakabuming Raka, sewaktu menjadi wali kota Solo, dengan PT Shopee International Indonesia. Selain itu, KPK harus menyelidiki tanah milik pemerintah kota Solo, yang di atasnya kini berdiri gudang Shopee dan Garena Gaming. Apakah ada pembebasan sewa tanah, atau ketika gedung lama dirobohkan ada ganti rugi dari Pemkot Solo atau tidak? Seperti apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, AK, SH, CFE, sebaiknya KPK harus mendukung dan ada keberanian dalam kasus ini. Jadi katanya, sejak awal, sudah dia katakan bahwa ini harus ada equality before the law, yaitu asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang. Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu, agar informasi-informasi dari media diklarifikasi, kata Alexander Marwata dalam suatu konferensi. Alex menjelaskan, KPK seharusnya menjadi supervisi untuk semua penanganan perkara korupsi, meski penyidikannya dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak akan terwujud tanpa dilandasi political will dan dukungan dari pimpinan tertinggi negeri ini. Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan dari pimpinan tertinggi negeri, kata dia. Lebih lanjut, Alexander Marwata juga mengaku tidak mau kembali mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, kendati dua petinggi KPK lainnya yakni Nurul Gufron dan Johannes Tanak kembali mendaftar. Pria berumur 57 tahun itu mengaku lelah menjadi pimpinan KPK. Dia akan menjalani masa pensiun setelah masa pimpinan KPK periode tahun 2019 sampai tahun 2024 selesai. Sebagaimana kita ketahui, sudah ada laporan masuk terkait isu gratifikasi saudara Kaesang Pangarep. Kata juru bicara KPK, yang mantan anggota Polri, Tessa Mahardika Sugiarto, bahwa sejatinya klarifikasi terhadap Kaesang akan dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, Tessa mengatakan KPK kini akan fokus menelaah laporan dari masyarakat. Menurut Tessa, perubahan fokus pengusutan dugaan gratifikasi, itulah yang membuat KPK mengurungkan niat untuk mengklarifikasi Kaesang Pangarep di Direktorat Gratifikasi. Namun menurut Wakil Ketua KPK yang lain, Dr. Nurul Gufron, SH, MH, dia mengatakan, Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan atau mengklarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Alasannya, pertimbangan penerimaan gratifikasi sifatnya adalah pelaporan dari penyelenggara negara, seperti bupati dan gubernur. Lebih lanjut, Nurul Gufron mengatakan, jika seorang penyelenggara negara menerima gratifikasi, maka yang bersangkutanlah yang wajib melaporkannya ke KPK untuk diperiksa. Nanti KPK yang menentukan apakah gratifikasi tersebut dirampas atau diserahkan kembali pada penerima. Dan menurutnya, Kaesang Pangarep bukan penyelenggara negara, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan. Ia menuturkan, KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi menerima fasilitas jet pribadi yang melibatkan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo itu. Jadi, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang lain, itu sekali lagi, dalam prosedur KPK,
Di Undang-Undang KPK, sifatnya KPK itu pasif, kata Gufron. Jika kemudian itu terbukti gratifikasi, di beberapa tahun mendatang, pihak tersebut sudah bebas dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Ketika ditanya mengenai penggunaan jet pribadi yang digunakan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang juga anak mantu Presiden RI, Joko Widodo, Nurul Gufron kembali menyatakan, KPK bersifat pasif dan hanya menerima laporan dari penyelenggaraan negara. Misalnya, Anda seorang bupati, atau Anda seorang wali kota, itu Anda sendiri yang laporan kepada kami yang akan periksa, bukan kami yang mendatangi, ini gratifikasi, kata dia. Menurut Profesor Mahfud MD, menyinggung kasus dugaan gratifikasi yang menyangkut Kaesang Pangarep. Ia berpendapat bahwa KPK tidak bisa dipaksa untuk memanggil Kaesang. Hal itu kembali pada iktikat baik lembaga KPK tersebut. Namun, jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Mahfud MD mengatakan banyak koruptor yang terlacak setelah anak dan istri mereka yang bukan pejabat diperiksa KPK. Salah satu contohnya dalam kasus Rafael Alun. Mahfud MD mengatakan, jika Kaesang tidak diperiksa, dengan alasan bukan pejabat, dikhawatirkan ke depan, pejabat bakal meminta gratifikasi melalui keluarganya. Kalau alasan hanya karena bukan pejabat, lalu dianggap tak bisa diproses, maka nanti bisa saja setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Makin gencarnya pemberitaan pengusutan mengenai dugaan gratifikasi yang dilakukan Kaesang Pangarep karena adanya perbedaan sikap antara dua wakil ketua KPK yang menimbulkan bola panas di masyarakat tentang kinerja KPK, sehingga menimbulkan opini beragam yang beredar di masyarakat bahwa KPK tidak berani mengusut kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep.